Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Wallahu ta'ala a'udzu billahi min syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Baik. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak ada yang sia-sia seluruh yang diciptakan Allah. Kata-kata ini benar karena seluruh keberadaan di jagat ini memiliki maksud dan tujuan. Entah diketahui manusia maupun tidak, termasuk dalam hal ini seluruh anggota badan manusia seperti mata, hidung, telinga, lisan, kaki, tangan, dan organ-organ luar dan dalam, serta sel-sel yang tak terhitung jumlahnya. Semua itu merupakan nikmat besar, nikmat yang tak mungkin bisa dibalas secara sepadan, kecuali sekedar mensyukurinya, baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Bersyukur lewat kata-kata bisa dilakukan dengan mengucapkan alhamdulillah atau kalimat puji-pujian lainnya. Sementara bersyukur lewat tindakan akan tercermin lebih kualitas perbuatan, apakah sudah baik, bermanfaat, atau sebaliknya. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Di antara semua anggota badan itu yang paling krusial adalah lisan, merupakan perangkat di dalam tubuh manusia yang bisa menimbulkan manfaat, namun sekaligus mudarat yang besar bila tak benar penggunaannya. Karena itu ada pepatah Arab mengatakan salamatul insa fi khildil lisan, keselamatan seseorang tergantung pada lisannya. Melalui kata-kata seseorang bisa menolong orang lain, dan lewat kata-kata pula seseorang bisa menimbulkan kerugian tak hanya dirinya sendiri tetapi juga orang lain. Karena saking krusialnya, Islam bahkan hanya memberi dua pilihan terkait fungsi lisan, untuk berkata yang baik atau diam. Seperti bunyi hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Rasulullah mendahulinya dengan mengungkapkan keimanan sebelum memperingatkan tentang bagaimana sebaiknya lisan digunakan. Keimanan adalah hal mendasar bagi umat Islam. Ini menunjukkan bahwa urusan lisan bukan urusan main-main. Hadis di atas bila dipahami sebaliknya mafhum mukhalaf, bahwa orang-orang tak bisa berkata baik, maka patut dipertanyakan kualitas keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Ini menarik karena lisan ternyata berkaitan dengan teologi, karena dihubungkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Hal ini tentang pesan bahwa segala ucapan yang dikeluarkan manusia sejatinya selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ucapan itu juga mengandung pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia melainkan di akhirat pula. Orang yang berbicara sembrono tanpa mempertimbangkan dampak buruknya mengindikasikan pengabaian terhadap keyakinan bahwa Allah selalu hadir untuk menyaksikan dan hari pembalasan pasti akan datang. Allah juga mengutus malaikat khusus untuk mengawasi setiap ucapan kita. Mayal fidu mingkaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Banyak hal kotor yang dapat muncul dari lisan, seperti gibah atau membicarakan keburukan orang lain. Gibah mungkin bagi sebagian orang asyik, sebagaimana kembang obrolan, namun ia mempertaruhkan reputasi orang lain, memupuk kebencian, serta merusak kepercayaan dan kehormatan orang lain. Contoh lain adalah fitnah, yakni sengaja menyebar berita tak benar dengan maksud merugikan pihak yang difitnah. Fitnah umumnya berujung adu domba hingga pertengkaran, bahkan pembunuhan. Sifat ini sangat dibenci Islam. Fitnah masuk dalam kategori kebohongan, namun dalam level yang lebih menyakitkan. Inilah relevansi manusia dikaruniai akal sehat, agar ia berpikir terhadap setiap yang ia lakukan atau ucapkan. Berpikir tentang nilai kebaikan dalam kata-kata yang akan kita ucapkan, juga dampak yang bakal timbul setelah ucapan itu dilontarkan. Ini penting dicatat supaya kesalahan tak berlipat ganda karena lisan manusia yang tak terjaga. Politisi yang sering mengingkari janji itu buruk, tapi akan lebih buruk lagi bila ia juga tak pandai menjaga lisannya. Pejabat yang gemar berbohong itu buruk, namun akan lebih buruk lagi bila ia juga pintar berbicara, dan seterusnya. Rasulullah bersabda, in akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafikin alimul lasan. Inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafikin alimul lisan. Sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian semua sepeninggalku adalah orang munafik yang pintar berbicara. Jemaah sholat Jumat rahimahumullah, di zaman modern ini ucapan atau ujaran tak semata muncul dari mulut, tapi juga bisa dari status Facebook, twitteran, meme di Instagram, konten video, dan lain sebagainya. Media sosial juga menjadi ajang rame-rame berbuat gibah, fitnah, tebar kebohongan, provokasi kebencian, bahkan sampai ancaman fisik yang membahayakan. Makna lisan pun meluas, mencakup pula perangkat-perangkat di dunia maya yang secara nyata juga mewakili lisan kita. Dampak yang ditimbulkan pun juga sama, mulai dari adu domba, tercorengnya martabat orang lain, sampai bisa perang saudara. Karena itu seyogianya hati-hati berucap atau menulis sesuatu di media sosial, berpikir dan bertabayun. Karena itu seyogianya hati-hati berucap dan menulis sesuatu di media sosial, berpikir dan bertabayun menjadi sikap yang wajib dilakukan untuk menjamin bahwa apa yang kita lakukan bernilai maslahat atau sekurang-kurangnya tidak menimbulkan mudarat. Sekali lagi, ingatlah bahwa Allah mengutus malaikat khusus untuk mengawasi ucapan kita, baik hasil lisan kita maupun ketika jari-jari kita mengetik di media sosial. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
tiada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikum barru raufur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukruhu lahu wa ala taufiqihi wa amtinainihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illa ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, wa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa tahu amanas wa lam anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi kalimatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala anbiyaika wa rasulika wa malaikatil muqarrabina wa dawlahumma anil khulfa'ir rasyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsmani wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'i wa ihsani illa yaumiddin wa radha anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islamina wal muslimina wa adilla syarqa wal musyrikina wa ansur ibadak muwahhidiyata wa ansur man nasaratin wa adil man khadara muslimin damar ada adini wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma irfa anna qala anna waba anna bala anna waba waza'a lazila wal mihana wasu'al fitnata wal mihana ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wasairil buldanil muslimina wa anta ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Washkuru wa ni'mati yazidkum min qabli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.